Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3C semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik selalu ya. Pada kesempatan kali ini Pak Danar akan memberikan materi pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Disimak ya. Mari kita bersama-sama mengamati daur hidup kata. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu kemudian berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Tahukah kalian bahwa katak termasuk jenis makhluk amfibi, artinya bisa hidup di dua alam, darat dan air. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu, dan sekarang kita akan belajar bersama tentang daur hidup katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Namun ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar tersebut. Ada seorang anak kecil yang dengan sengaja memberikan katak kepada anak perempuan dan anak perempuan ketakutan. Tidak seharusnya Benny melakukan hal tersebut, menakut-nakuti Dayu dengan memberikan seekor katak. Padahal tahu sendiri Dayu itu takut kepada seekor katak. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Apa yang sudah dilakukan Benny terhadap Dayu merupakan sikap tidak terpuji karena menakut-nakuti Dayu dengan hal yang ditakutinya, sehingga Dayu merasa ketenangannya terganggu oleh kelakuan si Udin. Jangan ditiru ya, nak. Kalian bisa menuliskan saran agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Seperti misalnya, sebaiknya Benny tidak melakukan tindakan menakuti Dayu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyu. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Yuk kita bahas bersama-sama. Baik, kita awali. Kita tulis dahulu 7, seperti di soal, bahwa sebuah penangkaran memiliki 7 bak anak penyu. Setiap bak berisi 130. Jadi masing-masing di bak itu berisi 130 anak penyu. Kita bisa buat ilustrasinya. Misalkan saja ini sebuah bak. Pak Danar akan membuat sebuah bak yang Pak Danar gambarkan dengan bentuk kotak seperti ini, sejumlah 7 bak seperti yang ada di soal tersebut. Kita buat 7 kotak atau 7 bak, kemudian masing-masing bak atau masing-masing kotak kita tulis terlebih dahulu dengan sejumlah anak penyu 130. Jadi masing-masing kotak itu ada 130. Selanjutnya
dari ketujuh bak tersebut, masing-masing kita coba hubungkan dengan garis untuk membantu kita dalam menjumlahkan. Kemudian beri tanda plus atau tanda jumlah di bawah garis penghubung tersebut. Selanjutnya itu akan memudahkan kita untuk menjumlahkan ketujuh bilangan yang ada di kotak. Atau kita juga bisa menggunakan teknik selain penjumlahan berulang di atas, seperti pada teknik berikut. Padahal akan menunjukkan teknik susun ke bawah. Kita bikin angkanya seperti 130, kemudian angka 7 di bawah. 0 dikali 7, 0. 3 dikali 7, 21. Kita ambil angka belakang 1 dan kita simpan 2. Kemudian 1 kali 7 sama dengan 7. Kita simpan, kemudian tambahkan dengan angka 2 yang tadi di belakangnya. Jadilah hasil dari 130 dikali 7 adalah 910. Pada sesi berikutnya adalah kegiatan bersama orang tua. Orang tua berbagi cerita, cara untuk berlatih melawan ketakutan, seperti yang dibacaan tadi di depan Beni dan Dayu. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6, di mana kita di sini akan belajar tentang daur hidup nyamuk. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Berikut ini adalah contoh poster yang tertulis perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Kemudian ada gambar di situ dan ada tulisan pesan di bawah, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Selanjutnya kita akan berlatih menyampaikan pesan. Ada gambar di situ, Beni sedang memegang bungkusan, kemudian bungkusan tersebut dibuang sembarangan. Bagaimana saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal tersebut? Bagaimana, Nak? Ketika kalian melihat tindakan seperti ini, saran yang kita berikan seperti contohnya, Beni, tidak seharusnya kamu membuang sampah sembarangan. Atau kalian juga bisa memberikan saran, Beni, sebaiknya sampah itu tidak dibuang sembarangan, tetapi buanglah sampah tersebut
pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Yuk anak-anak, kita ajak orang tua kita untuk membersihkan rumah bersama-sama. Pasti menyenangkan. Yeay! Demikian anak-anak, materi pembelajaran untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Semoga apa yang sudah Pak Danar sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.